Gen-Z, bahkan di bawahnya Gen-Z dan lain-lain. Sekarang banyak sekali yang sudah developing diabetes. Teman-teman semua, selamat datang di Dr. Talk by Dr. Hans. Thank you. Oke, bersama saya Yulianto, brand partner TBO. Oke, sore hari ini kita mau membahas sesuatu yang luar biasa ya. Menurut saya itu luar biasa sekali karena pengetahuan tentang dunia ini tuh, dunia yang akan kita bahas itu umum, tapi tidak banyak orang itu aware ya dengan permasalahan kita ini, Dok. Ya. Jadi saya membaca beberapa artikel, membaca beberapa berita itu bahwa kenapa ya untuk saat ini itu diabetes itu ya, kita berbicara tentang diabetes, Dok. Jadi diabetes itu kok trennya itu sekarang di anak muda. Ya. Nah, itu menurut saya itu sesuatu yang wow gitu kan ya untuk saat-saat ini tuh. Nah, mungkin dokter bisa memberikan kisi-kisi ya, ini penjelasan sedikit sebelum kita masuk ke materi intinya tentang pembahasannya lebih jauh ya. Kenapa kok anak muda sekarang itu lebih tren kena diabetes? Gini, Pak Yulianto, mungkin kalau Pak Yulianto ini kan mungkin usianya sekitar ya 30-an lah ya. Ya. 30-an ya, betul ya? Betul. Nah, ya. Kalau di usia-usia orang tua kita, dulu kita mungkin sering dengarnya kalau orang cemilan, ya, mentok-mentok lah, paling apa? Singkong goreng, ya, pisang goreng, gitu. Kemudian jajan-jajan pasar, gitu. Sekarang dengan anak-anak muda ini jajanannya kalau kita lihat luar biasa. Ada tiramisu, ada cheesecake dengan segala macam croissant, topping-toppingnya gitu. Nah, dari situ aja udah kelihatan perbedaannya seberapa jauh gitu. Jadi perkembangan, saya selalu bilang gini, perkembangan food industry ya, atau kita katakan mungkin food technology dengan perkembangan dunia kesehatan itu berbanding terbalik. Artinya apa? Orang itu semakin maju secara pemikiran, teknologi, tapi kesehatannya belum tentu semakin maju. Bisa berbanding terbalik. Nah, itu sebabnya kenapa dengan berkembangnya zaman sekarang, apalagi kalau kita bicarakan konteksnya anak-anak muda ya, Betul. Gen-Z, bahkan di bawahnya Gen-Z dan lain-lain, sekarang banyak sekali yang sudah developing diabetes. Gitu. Saya pun juga banyak sekali handle pasien-pasien diabetes itu usianya masih 30-an. Ya, bahkan 20-an. Pasien saya paling muda diabetes itu usia 21. Laki-laki dan itu tidak gemuk. Nah, itu menariknya. Ya, selama ini kan banyak orang selalu berpikir, orang diabetes itu selalu orang yang gemuk, orang yang obese, overweight gitu. Nggak selalu. Gitu. Jadi menariknya memang menarik secara negatif ya. Yeah. Diabetes ini bisa menyerang atau dalam arti targetnya itu bukan cuma orang-orang gemuk, tapi adalah kelainan metabolisme, masalah metabolisme di dalam tubuh kita. Terus gini, Dok, kan ini trennya sekarang itu kita itu ngopi, terus kemudian minuman pun jarang ya istilahnya. Kalau sekarang itu kalau nggak minuman yang punya rasa itu kayaknya aneh gitu ya. Kita minum air putih itu misalkan kita nongkrong, terus pesan air putih itu kan kelihatan ya apa gitu kan. Apakah itu juga istilahnya habit seperti itu akan menjadi dampak buruk nantinya, Dok? Ya. Dengan kondisi seperti ini. Ya, jadi sebetulnya kata kuncinya tadi ada di satu kata yang dimention sama Pak Yulianto adalah habit. Ya. Orang itu seringkali menyalahkan ya Pak Yulianto atau refer hanya ke satu event, satu scene saja gitu. Contoh misalnya gini, saya kalau nongkrong gimana, Dok? Saya kalau lagi pesta gimana, Dok? Saya nggak bisa dong jaga makan. Ya kan gitu. Saya kalau lagi socialize dengan teman-teman gimana? Kalau ada arisan ibu-ibu misalnya. Nah, orang itu selalu mengacu pada salah satu event gitu. Karena apa? Karena memang otak manusia seperti itu. Ya, yang event yang besar yang diingat. Tapi keseharian kita itu sebetulnya yang lebih besar pengaruhnya, kontribusinya. Artinya gini, kalau kita memang sesekali
kita makan di luar, ya memang dalam arti masa sepanjang hari minumnya air putih, di luar minum air putih kan, dan juga kita perlu realistis ya, Pak Yulianto ya. Saya sendiri ke pasien-pasien saya selalu bilang, makanya kenapa yang saya ajarkan selalu ke pasien itu bukan makan apanya, bukan, mindsetnya dulu yang saya benerin ketika saya itu konsultasi sama pasien. Karena orang kalau salah ya mindsetnya, perilakunya pasti salah. Kalau perilakunya salah, ya kebiasaannya juga akan salah. Kalau kebiasaannya salah, hasilnya juga akan nggak baik, gitu. Nah, jadi sebetulnya kata kuncinya di tadi yang disebutkan Pak Yulianto adalah habitnya, bukan mengenai kita makan di luarnya seperti apa, kecuali makan di luar setiap hari. Kan gitu. Nah, jadi kalau kita memang makan di luar setiap hari, itu yang kita perlu perhatikan. Kita perlu tahu bagaimana cara memilih makanan di luar. Karena memang sekarang tadi yang seperti yang saya sampaikan, sekarang kalau kita bilang di luar itu, waduh, menu-menunya mengesankan sekali, ya, mengesankan sekali, mengesankan dalam konteks yang cukup menakutkan, gitu. Dengan segala macam, kalau kita bicara sekarang adalah artificial, ya, everything is artificial, ya, just name it. Kita mau bicara mengenai perisa, pewarna, pengempuk, pengawet, pengenyal, ya banyak sekali, gitu. Bahkan sekarang kalau kita katakan kita mau makan sehat itu susah ya di luar, betul, saya bilang susah. Ya, tapi lebih susah lagi, ya kalau kamu udah sakit, masalahnya kan gitu. Nah, jadi sekarang kalau orang itu berpikir, wah ya hidup cuma sekali lah, ya udah kita nikmatin aja. Justru hidup cuma sekali, kamu jaga. Kan saya selalu bilang seperti itu. Nah, ini memang selalu kita bicara apapun ya Pak Yulianto, itu selalu ada two sides of a coin, gitu. Selalu ada dua sisi. Tergantung kita melihatnya dari sisi yang mana, gitu. Betul. Jadi begitu pentingnya mindset sehingga kita sendiri itu terbawa oleh mindset itu sendiri. Kadang gini, Cok. Kalau kita bicara mindset ya, mindset itu mungkin sesuatu yang harusnya positif, ya kan, kita selalu bilang, oh mindsetnya itu harus seperti ini, ini, tapi tanpa sadar, kadang tanpa sadar kita itu membangun mindset itu dengan apa ya istilahnya, kebiasaan dulu, akhirnya itu jangan jadi mindset. Nah itu loh. Nah sekarang saya mau agak masuk dikit. Ketika orang sudah memasuki pradiabetes, nah itu apa ya seharusnya langsung di ini kan, apa mindset apa yang harus segera dibangun? Yang saya perlu luruskan adalah mindsetnya Pak Yulianto dulu. Iya. Karena yang namanya prediabetes itu juga sudah kronis. Oh gitu ya? Ya. Jadi orang untuk developing masalah metabolisme itu Pak Yulianto itu tidak ada yang akut. Nah, kalau infeksi itu bisa akut. Contoh, orang punya masalah infeksi ginjal ya, glomerulonefritis misalnya. Nah, itu adalah infeksi yang akut karena virus, karena bakteri, biasanya pada anak-anak gitu. Kemudian misalnya kita punya infeksi mata tuh, iritasi, itu bisa akut. Gitu. Tapi kalau kita sudah berbicara mengenai kelainan metabolisme, ya, masalah metabolism disorder bahasanya, hipertensi, ya. Kemudian kalau kita bicara mengenai arteriosklerosis, kemudian stroke, ya stroke pun ada yang iskemik, ada yang hemorrhagic kan macam-macam gitu. Nah, masalah-masalah metabolisme itu tidak ada yang akut, kronis. Nah, artinya gini, serangannya kalau orang serangan jantung, serangannya memang akut, serangannya. Ya, jadi ketika plak itu pecah, ya, dia akan bisa menyumbat gitu dan membuat kita henti jantung. Itu namanya. Nah, itu akut. Tapi proses terjadinya penumpukannya itu kronis, gitu. Nah, jadi jangan kita berpikir kalau diabetes itu kronis, prediabetes itu nggak kronis. Enggak, prediabetes pun itu kronis. Proses, jadi betul. Perlu dipahami. Ini orang seringkali salahnya di situ. Kronis itu artinya apa? Proses perjalanannya panjang. Akut itu dia bukan sebentar ya, dalam arti gini, proses terjadinya itu cepat gitu. Misalnya kita makan seafood ya, kemudian alergi, nah itu akut. Tapi kalau orang itu punya masalah kulit yang dalam arti secara kronis, misalnya dia dermatitis dan lain-lain, juga bisa itu. Nah, jadi
kronis dan akut ini jangan disalahpahami gitu. Jadi yang namanya penyakit metabolisme itu kronis. Nah, kembali lagi pertanyaannya Pak Yulianto ya. Kalau udah prediabetes, gimana cara untuk menanganinya gitu? Apa yang perlu dilakukan? Orang itu seringkali, saya bercandanya gini sama pasien ya biasanya. Orang itu seringkali punya masalah itu dari kesukaannya. Gampang kalau lihat orang itu. Jadi kalau saya ngelihat pasien, masalahnya penyakitnya ini, saya tahu kesukaannya apa. Ya, Oke. gampang gitu. Ya, Karena ya. apa? Karena ya memang itu sudah bidang saya dan saya ketika saya lihat, masalahnya trigliseridnya tinggi gitu. Saya tahu nih kesukaannya apa. Iya, oke. Gitu loh. Iya. Iya, oke. Ya. Nangkep saya. Iya, ketika saya lihat asam uratnya gini, saya tahu nih kesukaannya apa. Gitu. Ya, karena apa? Orang itu cenderung akan mengalami masalah dari kesukaannya. Artinya apa? Kalau kita suka sesuatu, jangan terlalu over. Gitu. Hidup itu yang baik di mana? Di tengah-tengah. Kalau terlalu kurang juga nggak baik, terlalu banyak juga nggak baik. Iya. Ya, hidup itu di tengah-tengah aja, di tengah-tengah. Siap, Gitu. Ya. Jadi filosofinya seperti itu, Oke. Pak Yulianto ya. Filosofinya seperti nangkep. itu. Oke. Nah, jadi ketika kita suka sesuatu, ya kita suka makan kerupuk, nggak apa-apa suka makan kerupuk. Ya, nggak ada yang salah dengan suka. Tapi ketika kita suka sesuatu kan kita perlu bisa mengontrol. Itu poinnya. Ya, tidak segala sesuatu yang kita suka harus kita makan sebanyak-banyaknya. Itu. Yang jadi problem adalah apa? Ketika kita makan nasi sama kerupuk, ya, sama sambal goreng kentang, gitu, minumnya es teh manis, nah itu masalahnya. Gitu. Berarti nggak di tengah-tengah itu berarti. Ya, itu ya. Jadi ekstrim ke kanan gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu. Artinya apa? Kalau sekarang sudah punya masalah prediabetes, berarti yang perlu diubah apa? Yang perlu diubah adalah kebiasaannya. Nah, memang mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Nah, makanya kenapa kita perlu bantuan. Ya, let's say dalam arti bantuan apa? Bantuan dari orang yang paham. Tanya sama dokter. Ya, yang paham. Itu karena nggak semua dokter memang ya bisa memberikan edukasi yang tepat mengenai kebutuhan pasien apa gitu ya, kan spesialisnya beda-beda. Ya, betul. Gitu. Kemudian kalau kita memang butuh bantuan misalnya dari suplemen ya juga bisa gitu. Jadi beberapa suplemen sekarang juga suplemen ini juga penting ya dalam arti gini, kita bisa membedakan mana yang karena sekarang suplemen itu sangat banyak ya Pak Yulianto. Jadi ada suplemen yang dia itu bahan-bahannya sintetis gitu. Ada yang tujuannya itu memberikan efek yang orang harapkan. Langsung gitu, gitu ya. Langsung gitu. Nah, itu suplemen-suplemen seperti itu justru kita perlu lebih aware ya, karena tidak semua suplemen itu bisa kita samakan. Suplemen itu bikin masalah ginjal, bikin masalah liver gini-gini. Suplemen yang mana? Itu vitamin yang mana? Itu. Nah, itu jadi banyak cara untuk membantu, tapi bagaimanapun semuanya akan kembali ke pola hidupnya. Ya, kita tidak bisa rely on one thing gitu. Kita bergantung sama olahraga aja, nggak bisa. Bukan olahraganya yang nggak sehat, tapi ketika kita hanya bergantung pada satu hal, yang lain tidak kita perhatikan, ya akan timpang. Oke. Nah, itu tadi ya. Saya kan istilahnya baru tahu hari ini ya bahwa prediabetes itu kronis, dok. Ya. Nah, karena dalam pikiran saya, dalam pengetahuan saya, itu kronis itu ketika sudah merambah ke yang lain-lain. Artinya penyakitnya dari diabetes terus kemudian menular ke organ yang lain, kayak ke jantung, kayak ke ini. Nah, sekarang gini, kalau misalkan orang itu, dok, sudah ke penyakit yang sudah menambah ya, artinya tidak hanya diabetes tetapi ke yang organ lain itu. Nah, itu kalau misalkan kan awal mulanya dari diabetes tuh. Ya. Nah, apakah ketika sudah seperti itu, komplikasi itu terjadi, itu harapan hidupnya atau harapan untuk bisa normal itu gimana, dok? Selama yang dokter pernah ketahui atau pernah lihat, gimana, dok? Oke. Jadi tadi sebetulnya udah disampaikan sendiri sama Pak Yulianto ya. Kalau sudah merambah ya ke organ-organ yang lain, itu sebutannya bukan yang membedakan kronis dan akutnya, tapi adalah
katanya adalah komplikasi tadi itu. Ya, jadi artinya kalau memang sudah ada manifestasinya, ya merambah tadi itu ya manifestasinya ke organ-organ lain. Contoh yang paling sering kalau orang diabetes itu terjadi yang namanya neuropati. Ya, neuropati makanya mereka di bagian ujung-ujung jempolnya biasanya mati rasa, kesemutan gitu. Kemudian matanya juga mengalami penurunan penglihatan gitu ya. Dan banyak hal yang lain-lain yang akan terjadi, komplikasinya mulai dari yang ringan sampai yang berat. Nah, itulah dalam arti yang ketika orang itu sadarnya kita bilang terlambat. Ya, jadi ketika mereka itu sudah mengalami komplikasi, karena apa? Karena diabetes sendiri itu kita bicara sebelum dia mengalami komplikasi itu tidak ada gejalanya. Iya, tidak ada gejalanya. Itu adalah beberapa gejalanya, tapi tidak terjadi di semua orang. Yang kita selama ini katakan polidipsi, polifagi, poliuri. Sering kencing, gampang lapar, gampang haus. Nah, biasanya orang yang mengalami seperti itu pun, pengalaman saya ya, mereka itu sudah di late stage. Jadi udah di tahap yang lanjut, bukan di tahap awal. Itu. Nah, jadi gimana dok cara untuk tahunya? Ya, sering-seringlah untuk evaluasi, cek lab. Itu. Ya, kita makanya pentingnya kita kontrol cek lab kan untuk seperti itu. Kalau sudah ada komplikasi, apakah harapan hidupnya seperti apa? Gini. Again ya, saya selalu bilang, saya kebetulan memang 70% pasien saya handle diabetes. Jadi otomatis saya menemukan case itu beraneka ragam, unik-unik ya. Cuma kalau kita mau bicara secara umum ya, secara umum paling besar ini orang yang sudah mengalami diabetes itu biasanya tahapnya sudah cukup lanjut, udah mengalami komplikasi dan lain-lain, mereka baru sadar, wah saya diabetes nih, ya HbA1c-nya udah 8, 9. Udah punya komplikasi gini. Nah, again gini, komplikasi itu tadi seperti yang saya katakan, ada yang ringan, ada yang cukup berat. Nah, kalau komplikasi itu dari pengalaman saya ya, kalau belum sampai ke ginjal, ya itu relatif masih bisa diperbaiki. Ditolong ya, maksudnya. Ya. Tapi komplikasi itu kalau sudah sampai ke ginjal, gitu. Nah, ginjal pun nanti kan juga ada yang stadium berapanya ya. Itu yang lebih sulit untuk diperbaiki. Bukan berarti nggak mungkin, tapi ya mungkin kalau kita bicara ya butuh mujizat, gitu. Kalau sampai benar-benar dia bisa reverse kembali benar-benar normal, gitu. Nah, ini dok, saya kan orang awam nih ya, maksudnya bukan dari dunia kedokteran. Misalkan gini, orang itu sudah di tahap memakai insulin. Nah, apa dok yang bisa dokter Hans share, penggunaan insulin itu apakah solusi ataukah dia hanya menjaga? Ya, yang perlu kita ketahui pertama, insulin itu kan hormon. Ya, insulin itu hormon, bukan obat. Itu. Jadi kita perlu membedakan mana yang obat, mana yang hormon, mana yang suplemen. Ya, itu hal-hal yang kita perlu bisa diferensiasi. Gini. Sekali lagi saya katakan gini, tidak ada yang salah ketika indikasinya itu tepat. Yang salah adalah ketika kita salah mendiagnosa. Contoh gini ya, pasien ini pankreasnya masih berfungsi, terus ketika gula darahnya tinggi diberikan insulin. Nah, saya menemukan beberapa kali kasus seperti itu. Ya, nah organ kita ya itu semuanya bekerjanya itu ada patternnya, Pak Yulianto. Kalau kita disuplai hormon terus, sedangkan kelenjar kita masih bisa memproduksi, lama-kelamaan kelenjar kita akan malas untuk memproduksi. Akan terjadi yang namanya dependency, ketergantungan. Jadi ketika tidak diberikan, nanti pankreasnya udah nggak mau produksi. Gitu. Jadi yang pertama kali perlu dicek sebetulnya apakah memang benar-benar perlu untuk disuntik insulin. Itu yang poin pertama. Ya. Yang poin kedua adalah tadi itu, ya, seberapa jauh kalau memang ada terjadi penurunan fungsi. Nah, biasanya saya akan minta pasien untuk cek yang namanya HOMA-B. Ya, HOMA-B. Nah, jadi HOMA-B itu untuk melihat bagaimana fungsi pankreas kita, sel beta pankreas kita. Seberapa produksinya pankreasnya. Oh, kalau memang dalam arti dia produksinya menurun jauh, gitu, ya, menurun jauh, kemudian resistensi insulinnya besar dan lain-lain. Nah, kalau memang sudah seperti itu, tentunya dalam arti kita perlu berpikir, adalahkah pemberian insulin dari luar, gitu. Kalau memang gula darahnya sudah terlampau tinggi,
Ya, karena gula darah yang terlalu tinggi kan juga dampaknya kan juga nggak baik ke organ-organ kita. Ya. Tapi apakah itu tidak ada risikonya atau efek sampingnya? Tentunya akan ada. Ya. Tentunya akan ada. Artinya apa? Efek sampingnya akan ketergantungan. Gitu. Ya, ketergantungan, dan di mana pemberian insulin ini kan kita tidak bisa mengontrol secara keseluruhan. Banyak orang yang diberikan insulin itu akhirnya gula darahnya terlalu rendah. Itu ketika mereka tidak tahu bagaimana memanage-nya. Gitu. Gula darah yang terlalu rendah juga efeknya juga nggak baik. Gitu. Nah, artinya apa? Untuk mendapatkan keseimbangan dari terapi hormon itu tidak mudah untuk kontrolnya. Nah, saya akan lebih menyarankan gimana? Menyarankan yang lebih baik sebisa mungkin ya, selama masih memungkinkan, diatur dari pola hidupnya. Gitu. Pola hidup itu dari mana? Ya dari pola makan, aktivitas, ya, pola tidur, gitu, manajemen stresnya. Dan kalau memang perlu bantuan dari luar, carilah kalau saya katakan suplementasi ya yang tepat, gitu. Karena tadi seperti yang saya katakan tidak semua suplemen itu sama, gitu. Gini dok, bagaimana membedakan suplemen itu memang bisa apa namanya berguna untuk memproses diabetes jadi lebih baik, artinya insulin itu jadi lebih baik, dan mana-mana yang istilahnya kita secara umum ya dok, maksudnya membedakan. Kalau di pasar itu kan banyak sekali suplemen. Nah, bagaimana kita bisa membedakan bahwa suplemen ini bagus atau tidak? Ya, gini, suplemen itu again saya selalu katakan jenisnya sekarang banyak sekali. Artinya gini, kita perlu tahu poin-poinnya dulu. Ya, suplemen kita perlu tanya ke orang yang paham, ya. Ke dokter, ya, ke kita mungkin paham mengenai farmasi, ya, dalam arti kandungan-kandungan, ya, herbalis dan lain-lain, gitu. Tanyalah pada orang yang tepat mengenai kandungan apa yang kita butuhkan, gitu. Karena mungkin suplemen ini baik, tapi ternyata kandungannya nggak sesuai dengan yang kita butuhkan, gitu. Nah, artinya apa? Yang pertama kali kita perlu tahu adalah kita butuhnya suplemen yang mana. Itu dulu, ya, kandungannya apa? Ini, sorry saya potong. Ya, oke. Apakah kebutuhan setiap tubuh manusia, seseorang yang sudah kena diabetes ya, kita bilang sudah kena diabetes, itu berbeda kebutuhan? Betul. Oh, gitu ya dok? Iya, gitu. Karena kan diabetes ini penyebabnya bisa macam-macam. Gitu. Meskipun secara umum tadi saya katakan paling besar adalah karena resistensi insulin. Tapi kan bisa tidak hanya karena satu itu aja. Ya, bisa karena hal-hal yang lain. Contoh misalnya orang diabetes gestasional. Ya, itu karena dia ada fluktuasi hormon estrogen juga dan lain-lain. Nah, gini, ya. Nah, artinya apa? Memang satu masalah orang itu kan seringkali bilang, "Oh, kalau masalahnya ini, minumnya ini. Kalau masalahnya ini, konsumsinya ini." Ya, selalu dibuat shortcut-nya seperti itu. Padahal orang yang punya masalah sama, penyebabnya bisa berbeda. Nah, kita menangani sesuatu itu alangkah lebih baiknya, akan lebih tepat, on point, kalau bukan berdasarkan masalahnya apa, tapi penyebabnya apa. Oke. Orang itu nggak punya duit, macam-macam penyebabnya. Oh, ya, bisa karena nggak bisa kerja, ya kan? Bisa karena banyak utang, ya kan? Bisa karena nanggung orang tua. Betul nggak? Ya, betul. Masalahnya sama-sama nggak punya duit. Iya. Pak Yulianto. Betul. Tapi ketika kita tahu, oh penyebabnya karena dia nggak bisa kerja, kita ajarin caranya kerja. Oke. Gitu. Ketika orang tuanya yang bermasalah, kita benerin mindset orang tuanya supaya nggak nyusahin anaknya. Oke, siap. Oke. Bisa diterima ya? Ini ya, bisa diterima. Hal baru yang menurut saya oke banget ini. Ya, bisa diterima ya, bisa Pak Yulianto ya. Jadi gini, makanya saya selalu bilang jangan kita berpikir dalam arti oh masalah diabetes ya udah, kalau diabetes ya pakai minum ini selesai. Gitu. Tidak sesimpel itu. Karena orang yang punya masalah diabetes itu penyebabnya, kausanya. Ya, kalau kita bicara kausanya bisa berbeda-beda. Gitu. Jadi ketika kita ingin menyelesaikan masalah orang itu, kita perlu tahu kausanya apa. Itu. Siap. Nah, again kembali lagi ke mengenai suplemen. Ya. Setelah kita tahu oh kebutuhan kita apa. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, suplemen itu paling mudah. Kita lihatnya gini. Suplemen ini dia overclaim nggak? Ya, overclaim nggak? Biasanya, ya ini kita no brainer aja, no brainer. Biasanya yang overclaim ini too good to be true, gitu.
Iya, too good to be true gitu. Makanya saya selalu mengatakan dalam arti jangan kita melihat wah minum ini 1 minggu sembuh gini dari ini ya, orang ngasih testimoni dan lain-lain. Umumnya yang overclaim itu too good to be true. Gitu. Orang kita aja tidak ada yang bisa menjanjikan kesembuhan kok. Ya, kita di segala macam medis lah ya, tidak ada yang bisa menjanjikan kesembuhan. Gitu. Karena apa? Karena ya memang respon tiap tubuh orang berbeda-beda. Gitu. Nah makanya ketika kita pilih suplemen ya kita juga perlu lihat ini apa gitu loh yang diberikan itu apa gitu. Nah begitu kita udah lebih dalam ya sekarang ya, yang kita perlu lihat adalah again seperti yang tadi saya katakan adalah paling penting kita lihat ingredients-nya. Karena orang seringkali beli suplemen itu karena katanya. Ya kan yang tadi katanya klaimnya tadi itu. Ya. Nah, untuk kita bisa menentukan tentunya kita bisa membaca paling tidak ingredients-nya itu apa. Ya memang saya paham tidak semua orang itu ngerti baca ingredients gitu. Cuma simpelnya gini, saya selalu mengatakan kalau ingredients-nya itu tidak jelas, ya dalam arti gini dia menggunakan bahasa-bahasa yang chemical gitu ya. Nah itu udah kelihatan banyak artificialnya. Ya tapi ketika ingredients-nya jelas, misalnya dia dari sayur-sayuran, dia dari buah-buahan, ya dia dari kacang-kacangan, dia dari beans, jadi dari whole food bahasanya, dari whole food. Kalau base-nya itu whole food, itu sudah satu hal yang sangat besar poinnya, gitu. Karena sekarang banyak sekali suplemen itu yang sintetis, gitu. Nah, kalau kita bicara yang paling simpel, vitamin C yang sintetis dengan vitamin C yang kita dapatkan dari whole food, itu sangat berbeda dampaknya, gitu. Jadi cara memilih suplemen itu yang pertama yang tepat, yang kedua jangan yang overclaim. Ya, yang mudah ya untuk orang awam ya ini saya bicaranya ya. Yang ketiga kita cari yang dia whole food base-nya. Jangan cari yang dia yang sintetis gitu. Meskipun dosisnya tinggi. Oh, yang semakin tinggi dosisnya semakin baik ya, enggak juga. Gitu. Cari yang dosisnya, oh ini dosisnya lebih tinggi nih dari yang ini gitu ya. Orang kan sekali gitu ya. Kalau ke farmasi kalau kita beli-beli, wah ini dosisnya lebih tinggi, oh berarti lebih bagus ini ya. Itu orang awam kan seperti itu. Iya, betul. Oke, siap. Nah, ini Dok, ya saya kan di sini itu sebagai brand partner, Dok. Ya. Tentunya saya juga pengen bisa menjelaskan ke brand partner yang lainnya kan gitu. Nah, dengan produk yang TBO punya, Dok, dengan base-nya itu bitter melon, ya. Menurut dokter dan secara saintifik, secara ujinya itu apakah itu bisa membantu seseorang? Kan kalau kita bilangnya ini kan superfood, artinya ini makanan ya, dalam bentuk makanan. Nah, apakah produk kita itu bitter melon itu bisa membantu proses untuk orang yang sudah kena diabetes itu menjadi lebih baik? Ya, oke. Kalau bitter melon saya ingat produknya namanya Better Days ya, Better Days ya. Nah, Better Days itu sebetulnya isinya bukan hanya bitter melon, ya, ada kandungan juga soy, oligopeptide, sama walnut. Ya. Based on study yang terutama yang bitter melon ya, itu dia punya banyak sekali yang namanya bioactive ingredients, gitu, yang namanya karantin, visin, gitu ya, alkaloid, gitu. Saponin dan lain-lain itu dia punya itu yang namanya kalau kita bicara itu namanya phytochemical ya. Phytochemical itu apa? Itu adalah suatu zat kimia ya yang secara natural yang terkandung di dalam tanaman-tanaman tumbuh-tumbuhan gitu. Nah tadi saya katakan itu berbeda dengan kita dapatkan dari sintetis. Nah kalau tadi Pak Yulianto tanya mengenai studinya ya supaya saya nggak salah supaya saya nggak salah studinya saya bacakan ya. Jadi ini studinya dari plants ya, dari MDPI gitu. Ini bitter melon ya, yang nama latinnya itu Momordica carantia gitu. Itu dia punya bioactive ya, tadi yang saya katakan karantin sama visin. Itu sangat potensial ya untuk menangani diabetes gitu. Jadi ini studi di tahun 2021. Jadi masih termasuk baru lah ya kalau kita bilang studi itu di bawah tidak lebih dari 5 tahun itu masih studinya yang baru. Nah jadi yang menariknya gini Pak Yulianto, orang itu tadi saya katakan ya kalau orang itu sudah mengalami diabetes itu kan ada yang di early stage, ada yang di end stage
Ya, end stage itu apa? Yang biasanya mereka udah ngalamin komplikasi, kemudian sel beta pankreasnya itu menurun. Nah, based on study ini, ya kandungan karantin, kemudian visin, terutama dua hal itu bisa meningkatkan fungsi dari sel beta pankreas. Gitu. Dimana ini tidak bisa kita dapatkan dari obat-obatan. Ya, obat-obatan selama ini yang cukup populer ya, biasanya metformin yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ini yang lebih populer lagi beberapa waktu yang lalu, namanya adalah Ozempic. Ya. Nah, saya yakin kalau teman-teman yang di bidang kedokteran juga mereka banyak mungkin yang sudah paham mengenai Ozempic. Ya, Ozempic itu kandungan utamanya adalah semaglutide. Ya, GLP-1, bahasanya seperti itu ya, simpelnya gitu ya. Ya, kita nggak usah yang terlalu teknis ya. Jadi biar nggak bingung yang nonton, gitu. Intinya gini, obat-obatan itu dia hanya bisa meningkatkan yang namanya sensitivitas insulin. Ya, kalau tadi yang semaglutide itu memberikan kita rasa kenyang. Jadi orang itu nggak nafsu makan, gitu. Appetite suppression, gitu bahasanya seperti itu ya, sifatnya seperti itu. Nah, itu tidak memperbaiki fungsinya. Nah, sedangkan tadi Momordika ini, bitter melon itu, dia punya kandungan karantin dan visin, itu bisa meningkatkan fungsi dari sel beta pankreas. Nah, itu yang kita harapkan apa ya? Tadi itu, ya dia akan kembali fungsinya semula. Itu, meskipun tidak langsung sakitnya juga butuh proses. Masa sembuhnya mau minta minum satu kali, 2 kali, 1 bulan bisa kembali kan tentunya takes proses. Dan sekali lagi yang perlu kita ingat, ya bagaimanapun suplemen sebaik apapun itu tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak memperbaiki pola hidup kita. Betul, kita tidak bisa rely on one thing. Tadi kan saya katakan, ya kita nggak bisa. Ya udah dok, saya kalau ini bagus dok ya. Saya minum ini saya sembuh. Gitu nggak bisa. Ya, karena apa? Karena yang namanya kita rely on one thing bukan berarti yang kita pilih itu salah, bukan. Ya, tapi mindsetnya yang salah. Gitu. Kalau kita hanya bergantung pada satu hal, kita tidak memperbaiki secara keseluruhan, ini juga hasilnya tidak akan optimal sekalipun itu membantu. Gitu. Oke. Terima kasih dok. Ini luar biasa ini. Sama-sama. Ilmu baru. Menurut saya ilmu baru. Makanya kan ketika kita membahas sesuatu yang umum, kadang akan banyak hal yang justru kita tidak ketahui dari hal umum itu. Nah, dari sini saya banyak belajar dok. Ini tadi banyak istilahnya apa ya? Saya sendiri ya, bahwa namanya diabetes itu ya gula darah kan gitu. Ternyata enggak juga. Terus kemudian penyebab juga itu akan mempengaruhi bagaimana kita penanganannya. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi ini ilmu baru yang mungkin bisa saya share di kemudian hari ke teman-teman. Kalau bisa bermanfaat. Jadi saya sangat bersyukur sekali untuk hari ini bisa menemani Dr. Hans. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah temani ngobrol. Jadi teman-teman semua, jadi hari ini saya dapat info yang sangat luar biasa dari Dr. Han, dan mungkin nanti bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang menonton di Dr. Talk with Dr. Han ini. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini itu semua mengandung manfaat, bisa bermanfaat buat semua orang. Terima kasih dok. Thank you. Terima kasih Pak Yulianto. Sama-sama. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu.